Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Suridasu. Oke guys, di video kali ini aku kembali lagi mau sharing mengenai pengalaman aku yang dulu pernah keguguran dan alhamdulillah sekarang aku udah punya anak lagi. So buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan video ini, bantu dulu ya support channel aku. Teman-teman yang mungkin penasaran dengan video ini, bantu dulu ya support channel aku dengan klik tombol like dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk aktifin bel notifikasi di bawah ini supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video berikutnya. So langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke guys, sebelum aku lanjutin videonya, aku mau notice dulu bahwasannya aku ini bukan orang kesehatan, dokter, bidan, perawat atau apapun. Aku hanyalah masyarakat biasa, orang awam biasa yang pernah berpengalaman keguguran dan mengalami berbagai proses hingga aku promil, hamil, dan alhamdulillah sekarang aku sudah punya anak. Teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami pasca keguguran atau sedang mau promil lagi setelah keguguran, atau mungkin belum pernah hamil dan pengen hamil sekarang lagi promil, boleh banget tonton video ini. Semoga video aku bermanfaat dan semoga apa yang kalian rencanakan segera terwujud gitu ya. Jadi buat teman-teman yang beberapa gitu masih ada yang nanya gitu sama aku, makanan apa sih kak yang nggak boleh dimakan gitu setelah keguguran, atau apa sih yang nggak boleh dilakuin setelah keguguran. Itu semua sebenarnya aku tuh udah pernah ya teman-teman buat videonya sebelum video ini yang mengenai tips promil, kalau nggak salah nanti aku coba tampilin di layar kiri atau kanan gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya sudah aku bahas, namun mungkin teman-teman ada yang lupa atau yang kelewat atau gimana, makanya jangan skip ya videonya biar teman-teman nggak bertanya terus gitu ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya buat aku, tapi ya udahlah gitu kan, daripada teman-teman pada nanya lebih baik aku jawab aja di video ini biar lebih spesifik gitu ya, satu-satu gitu ngebahasnya. Jadi untuk makanan sendiri ya, makanan yang dihindari atau yang nggak boleh gitu dimakan pasca kehamilan, pasca keguguran. Yang pertama, ini nih sangat pokoknya jangan disenggol, jangan dimakan lah ya pokoknya. Seperti makanan berminyak. Nah, makan berminyak ini yang pastinya ya kalau kata orang tua ya, makanan ini tuh kan minyak itu licin. Karena minyak ini sifatnya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang mengandung minyak, itu bisa kata orang tua untuk menurunkan rahim gitu ya. Apa ya, kalau di tempat aku bahasanya tuh gini, nanti peranakannya turun, jadi nggak boleh makan makanan yang mengandung minyak kayak gitu ya. Buat aku pribadi sih aku turutin aja gitu ya, mungkin itu yang terbaik untuk kita. Nah sebenarnya secara logika aja gitu ya, makanan yang berminyak itu bisa jadi ya, yang pertama kan kalau misalnya kita sering batuk-batuk atau mungkin maksudnya tuh makanan berminyak ini bisa menyebabkan kita mudah batuk gitu ya. Jadi kalau batuk otomatis kita kayak ngeden gitu ya. Nah kalau kita baru selesai kalau kita pasca keguguran ini, kalau aku pribadi yang ngerasain setelah kalau misalnya kita batuk itu gimana ya, rasanya itu sakit gitu ya. Nah jadi makanya risih juga, makanya kalau bisa ya dihindarin aja dulu untuk sementara waktu selama pasca pemulihan kayak gitu ya. Nah untuk selanjutnya, jangan dulu makan makanan yang pedas-pedas. Nah ini sama juga sih ya, kalau makanan yang pedas mungkin untuk orang sakit juga biasanya ya, nggak tau lah ya kalau dari segi kedokteran, dari ilmu kesehatan kurang paham juga, tapi secara awam kita pikir kalau makanan yang pedas itu ya otomatis membuat kita sakit perut, apalagi dalam kondisi tubuh kita yang belum fit atau belum sehat kayak gitu. Nah jadi makanan pedas ini kalau kata orang tua ya itu kan panasnya itu bukan panas kayak kita habis minum smoothie, maksudnya tuh nggak seperti panas kita setelah minum kunyit atau jamu kayak gitu. Nah jadi panasnya itu berbeda gitu ya. Aku sih kurang paham ya maksud orang tua tuh seperti apa, tapi yang jelas ya itu aku juga ngelakuin itu, nggak makan dulu makanan yang pedas-pedas. Nah tapi ya kalau misalnya kita makan makanan yang pedas
terus kita diare nih, sakit perut, otomatis ya kita bolak-balik terus nih ke toilet gitu ya. Mungkin kalau orang tua dulu biar apa ya, biar kitanya itu nggak terlalu banyak gerak, lebih banyak istirahat, biar kita nggak terlalu banyak ngerasakan apa-apa gitu ya di dalam perut. Ya namanya juga keadaan kita dalam keadaan sakit, belum sehat, pastinya orang tua nggak mau hal-hal yang enggak gitu ya terjadi ya. So far menurut aku sejauh ini ikutin aja, bagus kok gitu untuk kesehatan, nggak apa-apa lah berpantang beberapa hari atau beberapa minggu doang gitu kan, bukan selamanya kayak gitu. Nah yang selanjutnya adalah makanan yang kayak mengandung soda-soda gitu ya, pokoknya kayak minuman atau mungkin makanan yang bersoda apa ya. Oh ya, kalau aku dulu setelah keguguran nggak boleh makan nangka, sayur nangka. Mungkin teman-teman di sini ada juga gitu ya. Kalau di tempat aku, nangka yang masih muda itu biasa dimasak dengan berbagai cara pengolahannya pokoknya. Nah itu buat yang baru habis keguguran atau selesai melahirkan, kalau nggak salah itu nggak diperbolehin sama orang-orang tua di tempat aku sini ya. Karena kan nangka ini katanya ada ya gitu yang bikin asam lambung itu cepat naik gitu ya. Pokoknya lebih baik jangan gitu ya dimakan atau dikonsumsi kayak gitu. Kalau yang soda-soda ya yang jelas kayak minuman, produk-produk itulah pokoknya ya kan, minuman yang bersoda lebih baik jangan dikonsumsi dulu atau jangan diminum dulu, lebih baik dihindari dulu untuk kesehatan kita. Nah yang selanjutnya adalah ikan. Ada beberapa jenis ikan yang orang tua di sini nggak bolehin dulu untuk dimakan kalau setelah keguguran atau pasca melahirkan gitu ya. Pokoknya keguguran lah ya. Nah jadi aku itu nggak diperbolehin buat makan makanan ikan laut seperti ikan gembung, ikan bandeng, pokoknya ikan-ikan yang berasal dari laut. Makanan seafood lah pokoknya ya intinya, karena itu berasal dari laut. Menurut orang tua di sini, makan makanan itu katanya menyebabkan gatal. Gatal ini ya di area rahim atau mungkin area misfi gitu ya. Jadi makanya nggak disaranin dulu untuk dikonsumsi selama masa pemulihan. Nah, jadi aku sendiri memang bener-bener kalau dibayangin ya teman-teman, bener-bener gak enak banget kalau setelah keguguran kayak itu ya. Makanannya serba dijaga, serba dipantangin. Terkadang aku juga mikir sih ya, beberapa orang yang pernah keguguran gak sebegitunya berpantang tapi segera sehat. Tapi sebaliknya lagi aku berpikir bahwasanya gak semua orang setelah keguguran itu langsung segera sehat. Daya tahan tubuhnya mungkin kuat atau gimana ya, berbeda-beda kan. Nah jadi untuk aku sendiri memang kayak gitu sih ya, dan alhamdulillah ternyata aku memang selama berproses itu alhamdulillah aku ngerasain aja gitu badannya lebih sehat. Tapi ya itu nasibnya aja, aku nggak langsung dapat anak gitu ya, karena masih berproses melalui promil dan berbagai cara lainnya. Akhirnya alhamdulillah aku sekarang punya anak. Oke teman-teman, jadi itu dulu video aku hari ini, semoga bermanfaat dan ini tuh bener pengalaman aku aja gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngikutin ya silahkan, monggo gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Aku hanya mau nge-share aja, berbagi aja. Semoga bermanfaat dan ya semoga apa yang kalian idam-idamkan gitu, yang kalian doakan semoga terkabul gitu ya. So, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.